Cinta itu lautan tak bertepi, di atasnya lelangit bagai serpihan buih belaka, yang gelisah, bagai Zulaikha dambakan seorang Yusuf. Ketahuilah, roda pemutar lelangit digerakkan oleh gelombang cinta, bila bukan karena cinta, semesta akan membeku. Bagaimana yang semula benda mati, berubah menjadi tumbuh-tumbuhan. Bagaimana tetumbuhan mengorbankan diri agar dilimpahi ruh. Bagaimana ruh mengorbankan diri demi sebuah hembusan, yang kelembutan tiupannya pernah menghamili seorang Maryam. Semuanya akan kaku membeku bagai es, tak akan terbang menjelajah seperti belalang. Setiap zarah tengah jatuh cinta pada kesempurnaan itu, dan bergegas tumbuh bagai berkecambahnya tunas. Bergegasnya mereka adalah sebuah takbir batiniah. Mereka memurnikan diri demi menyambut sang ruh. Ragamu ada di sini bersama orang-orang lain, tapi kolbumu mengembara ke padang-padang perburuan. Engkau menjelajah bersama para pemburu walau sesungguhnya dirimu, jiwamu itulah, yang mereka buru. Bagai sebatang seruling bambu, ragamu adalah sebuah selubung, dari dalam sana terdengar suaramu yang berdesir gelisah. Semestinya kau itu bagai seorang penyelam, ragamu bagai pakaian, yang kadang dilepaskan dan ditinggal di tepi pantai. Pada laut itu terdapat banyak jalur bagai nadi pada tubuhmu. Ada yang berwarna terang, ada pula yang gelap. Kolbu menerima cahaya dari nadi yang terang. Bahkan jika kau angkat selubungmu dapat kutunjukkan padamu hal itu. Dirimu yang sebenarnya tersembunyi bagai darah di dalam nadi, dan engkau menghindar karena malu, bila kusentuh. Nadi-nadi itu bagai seruling yang perdengarkan nada manis nan pilu, musik dari lautan tak berpantai, yang gelombangnya menggemuruh dari semesta tak berhingga. Jangan kau sesali lenyapnya kebahagiaanmu, ketahuilah ia akan kembali padamu dalam bentuk yang lain. Saat kanak-kanak kau berbahagia ketika kau menyusu. Ketika mulai tumbuh membesar kau bosan pada susu, dan kesenanganmu beralih pada minuman lain dan madu. Kesenangan adalah sesuatu yang esensial, ia datang menyapamu melalui aneka bentuk, ia bergerak dari satu sudut ke sudut lain pada unsur air dan tanah lempung, yang membentuk dirimu. Ia bisa mendadak mempertontonkan keindahannya pada butir air hujan, lalu ia merasuki pokok mawar, dan keanggunan kecambahnya ketika bibitnya bangkit dari tanah. Ia bisa datang dari air, dari kelezatan roti dan daging, lalu melalui kecantikan, lalu melalui anggunnya kuda tunggangan. Sampai, mendadak suatu hari, dari balik hijab-hijab itu, ia menerobos dan menghancurkan berhala-berhala, ia bukanlah bentuk yang ini, bukan pula bentuk yang itu. Jiwa, saat kau tenggelam dalam lebur, keluar dari tubuhmu dan tampil di alam khayal, sementara tubuhmu diam dan ditinggalkannya, ia memanifestasi sebagai sebuah imaji. Secara awam kau bisa katakan seperti ini, dalam sebuah mimpi kulihat diriku sendiri tegak tinggi bagai sebatang cemara, wajahku secantik bunga tulip, semerbak harumku bagai mawar dan melati. Lenyap bentuk imajinal seperti itu ketika jiwa kembali ke dalam rumahnya, sesungguhnya terdapat peringatan penting bagi semua makhluk, baik saat jiwa kembali maupun ketika bertolak. Telah kuutarakan apa yang mungkin disampaikan, lebih dari ini kutakutkan mudaratnya, sungguh sabdanya jauh lebih indah daripada lantunanku, berpegang eratlah kepada buhul tali keimanan. Jika tak mampu menyajikan hidangan yang layak, setidaknya ucapkanlah kata-kata yang arif. Wahai tabrisnya jiwa, pandanglah gemintang di langit kolop, mungkinkan kau dapati cahaya redup ini, sebuah bayangan dari Syams ad-Din. Sang penjelajah langit berlalu, debu naik dan mengambang di udara, dia melaju, tapi debu yang dia tinggalkan masih mengambang di sini. Pusatkan penglihatanmu ke muka, tak perlu menoleh ke kiri atau ke kanan, debunya mengambang di sini, tapi dia berada di ketak perbatasan. Jika kau miliki telinga, dengarkanlah, terimalah pesanku dengan jernih. Dengan dia memenuhi seluruh isi hatimu, berpisahlah kau dari dirimu sendiri. Tutup mulutmu, ketika terangnya penglihatanmu mencerap visi yang muncul. Tak perlu kau tambahkan pendapatmu karena semua telah kau saksikan di sana. Ketika kau tuntun aku menapaki jalan keyakinan, kau taruh amanah di pundakku agar ditegakkan hingga ajal. Tak kuat aku, kadang ku menjerit, beban ini terlalu berat. Bersamamu aku diperkuat, agar mampu memikul tugas. Ku kan berlari cepat, dan takkan ku berhenti, sampai aku bergabung dengan kafilahku.
Ku kan lebur bagai udara dan musnah, hingga sang kekasih meraihku. Menyala gembira hatiku, bagai api yang memusnahkan rumahku, lalu berkelana aku ke gurun. Aku akan menjadi debu di tanah padang yang tandus sampai kau buat aku menghijau teduh. Aku akan mengalir merendah bagaikan air bersujud sepanjang jalan menuju ke taman mawarmu. Sejak aku jatuh dari langit gemetaran aku bagai butiran debu. Aku baru aman dan tenang jika ku capai tujuan. Kudapati langit penuh hal mengerikan dan bumi tempat kehancuran, aku kan selamat dari kedua bahaya ini ketika ku raih sang sultan. Di alam dunia yang tersusun dari tanah dan air ini bercampur baur kekufuran dan kehancuran, ku lewati hati penuh kemusyrikan agar ku capai keimanan. Sang Raja penguasa semesta alam yang menjaga kesetimbangan dan keserasian, memandang kepada pencinta yang seimbang. Kudamba wajahku bersinar kekuningan bagai kilau mata uang emas sehingga ditempatkannya aku dalam keseimbangannya. Rahmatnya bagaikan air, mengalir ke tempat yang rendah. Aku kan menjadi debu agar teraliri rahmatnya supaya ditarik aku menuju Ar-Rahim. Takkan seorang tabib merawat dan meracik obat jika tak ada penyakit. Sang kekasih adalah seorang raja tapi singgasananya tersembunyi. Al-Quran sampaikan kebenaran tapi keajaibannya terbungkus rapi. Anak panah cinta menembus hati setiap pencinta, darahnya menetes, senantiasa, tapi lukanya tak tampak. Ketika teringat kembali pada pintu itu, kurasakan kembali luapan menyesakkan. Takkan mungkin kulupakan rahmat itu. Ketika kau kenalkanku kembali pada khazanah tersembunyi. Seandainya sempat kau kenali dirimu sendiri, walau sekejap. Seandainya sempat kau tatap walau sekilas keindahan wajah sejatimu sendiri. Maka takkan lagi kau tertidur di dalam campuran lempung dan air ini, bagaikan seekor hewan, kau kan bertolak ke rumah kebahagiaan bersama jiwa-jiwa nan indah. Kau harus telusuri jalan sampai ke sudut-sudut terjauh dirimu sendiri, agar diri sejatimu terjawantahkan, karena khazanah tersembunyi masih tersimpan di dalam dirimu. Seandainya engkau hanya terdiri atas sesosok tubuh, maka takkan pernah kau dengar kabar mengenai jiwa. Seandainya engkau hanya jiwa saja maka engkau sudah dalam kebahagiaan bersama dirimu sendiri. Seperti orang lain kau berhadapan dengan kebaikan dan kejahatan, kau hadapi semua itu dengan apa yang ada pada dirimu. Seandainya engkau itu suatu jenis sayuran, maka kau miliki suatu cita rasa khas. Seandainya engkau itu sebuah periuk maka ada panas yang pas untuk membuatmu mendidih. Seandainya dengan putaran pemurnian itu kau berhasil tersucikan maka kau akan tinggal di puncak lelangit bersama mereka yang suci. Kepada semua citra yang terbentuk dalam alam khayalmu akan kau sampaikan, salam wahai jiwaku, salam wahai semestaku. Ketika citra-citra itu menghilang maka engkau sendirilah yang menjadi jiwa yang menjadi semesta. Cukuplah sekian, kata-katamu telah menjadi rantai pengikat akalmu sendiri. Jika tak terantai kata-kata itu, kau tak lain daripada lisan murni yang menyuarakan akal sejati. Cukuplah sekian, karena ilmumu menghijabi lapis-lapis ilmu yang lebih dalam. Seandainya kau kenali raja dalam dirimu mengapa betah kau bertahan hanya menjadi seorang penerjemah.